Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Farah Saraswati, motivator magang di Bimba Unit Taman Kutabumi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Soal pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Jawabannya, sebagai motivator kita perlu mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau masuk ke kelas. Setelah kita mengetahui faktornya, kita berikan kegiatan yang disukai oleh anak. Soal kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Sebagai motivator, kita harus segera menenangkan anak tersebut. Setelah anak tersebut tenang, kita berikan dia kegiatan yang disukainya. Soal ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Sebagai motivator, kita harus segera alihkan dan memberikan kegiatan yang disukainya. Soal keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Sebagai motivator, kita harus segera menyadarkan anak murid tersebut dan memberikan kegiatan yang disukainya. Bagian kedua, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang pertama, melakukan evaluasi sesuai dengan level. Yang kedua, kita membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Bagian ketiga, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang pertama, memastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Yang kedua, memastikan semua file sudah siap. Dan yang ketiga, pemberian PMR harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Bagian keempat, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Saat awal perkenalan, kita sebagai motivator harus menanyakan apa kegiatan yang disukai oleh anak, dan untuk karakter, kita bisa melihat melalui tingkah laku anak saat di dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO. Soal pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, pastikan suasana kelas sudah nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan pengembangan minat baca dan minat belajar, dan pastikan murid melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Soal kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Motivator harus mengasihi, menyayangi murid, harus bisa mengendalikan diri sendiri, kegiatan harus diawali dengan kegiatan yang menghibur murid, dan motivator juga harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill dan harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO dan menerapkan kurikulum Bimba AIUEO serta mengevaluasi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa tanggung jawab utama motivator Bimba. Menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Soal pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Motivator harus mampu meyakini murid bahwa mereka terlindungi dari ancaman, semua saklar listrik jauh dari jangkauan anak-anak, dan tidak ada senjata tajam seperti pisau, pistol, gunting, paku, dan juga tidak ada genangan air di dalam kelas. Soal kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pertama, pastikan sirkulasi udara di dalam kelas baik. Motivator mengasihi dan menyayangi murid. Kegiatan bermain dan belajar harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Soal ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Motivator harus menerapkan senyum, sapa, dan salam, bersikap yang ramah, dan selalu riang gembira.
Soal keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Motivator harus memvariasikan kegiatan bermain dan belajar seperti dengan cara bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan lain-lain. Soal kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar dengan berdialog verbal kata, baca cerita, tebak-tebakan, dan lain-lain? Soal keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang pertama, kita harus menciptakan fun learning. Yang kedua, memahami konsep dasar variation skill. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba IWO. Dan yang keempat, pemberian modul sudah sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Sekian pembahasan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.